Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semuanya, di video kali ini Pak Hanan akan menjelaskan atau lebih tepatnya akan bercerita tentang bagaimana sejarah penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Ya, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Pada abad ke-16, berlayarlah bangsa-bangsa Eropa ke wilayah timur. Di antaranya adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tujuan mereka mencari rempah-rempah. Selain itu, mereka juga menyebarkan agama Kristen. Dari pelayaran tersebut, sampailah mereka ke Nusantara. Setelah sampai di Nusantara, timbullah keserakahan. Semula, mereka hanya berdagang, kemudian mereka ingin menguasai Nusantara. Di antara mereka yang paling lama menguasai dan menjajah Indonesia adalah bangsa Belanda. Belanda ke Indonesia. Pada tahun 1596, Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pertama kali mendarat di Batam. Kemudian pada tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC yang berada di Batavia. VOC mempunyai hak istimewa yang disebut dengan oktroi. Gubernur Jenderal VOC pertama yaitu adalah Peter Booth, kemudian digantikan dengan J.P. Quine. Dengan keserakahannya, VOC ingin menguasai pusat-pusat perdagangan seperti Batavia, Banten, Selat Sunda, Makassar, Maluku, dan Mataram atau sekarang yang disebut dengan Jawa, dan berbagai daerah strategis lainnya. Belanda dapat menguasai Nusantara karena politik kejamnya, yaitu mereka menggunakan politik adu domba. Belanda mengadu domba raja-raja di daerah sehingga mereka terhasut dan terjadilah perang saudara dan perebutan tahta kerajaan. Belanda membantu pemberontakan dengan meminta imbalan, yaitu sebuah daerah kekuasaan dagang atau yang disebut monopoli perdagangan. Dikarenakan keserakahan oleh orang-orang Belanda, akhirnya pada abad ke-18 VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Indonesia diperintah oleh kolonel Belanda dengan gubernur jenderal pertama yaitu Daendels yang sangat kejam. Rakyat dipaksa untuk kerja rodi, membuat jalan sepanjang 1000 km dari Anyer ke Panurukan. Pendirian pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, juga membangun pelabuhan Merak. Daendels kemudian digantikan oleh Johnson. Pada tahun 1816, tentara Inggris kembali ke negaranya. Kemudian pemerintahan dikembalikan lagi kepada Belanda dengan Van der Boot sebagai gubernur. Ia menerapkan politik tanam paksa, yaitu masyarakat Indonesia dipaksa untuk melakukan penanaman. Tujuannya yaitu untuk mengisi kas-kas Belanda yang kosong. Belanda juga memaksa para rakyat Indonesia untuk membayar upeti atau pajak. Melihat kesengsaraan rakyat Indonesia dan semakin meluasnya kekuasaan Belanda, maka kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia mulai melakukan perlawanan kepada Belanda.
Aku sangat menghargai kejantanan dan keberaniannya. Dia pemuda yang patut kita hargai. Karena sikap yang jelas dan berani bertanggung jawab pada perbuatannya. Makan obat itu untuk menghentikan darah dan mengeringkan luka dalammu. Bunuh saja sekalian anak itu, Tuan Ranggalawe. Saya merasa gagal punya anak seperti ini. Dia berbakat menjadi seorang pahlawan. Karena dia setia pada sikap. Kamandano, kau kuampuni. Kau boleh pergi sesuka hatimu. Dan yang perlu kau camkan adalah, kau boleh benci pada siapapun. Tapi belalah negerimu. Terima kasih, Gusti. Pahlawan-pahlawan yang melawan tentara Belanda, di antaranya yaitu Sultan Agung Hayakarakusuma, Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Kapiten Patimura, Tengku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro atau Pangeran Ontowiryo, Pangeran Antasari, Sisingamangaraja ke-7, Tengku Umar, dan Cut Nyak Din. فنمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. Sultan Agung Hayakarakusuma berasal dari Kerajaan Mataram, memimpin mulai dari tahun 1613 sampai dengan 1645. Sultan Agung berjuang melawan Belanda di Batavia. Sultan Ageng Tirtayasa berasal dari Kerajaan Banten, memimpin pada tahun 1650 sampai dengan 1692. Sultan Ageng Tirtayasa berjuang melawan Belanda di daerah Batavia. Sultan Hasanuddin berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin berjuang melawan Belanda mulai dari Sulawesi Selatan sampai ke Nusa Tenggara. Kapiten Patimura. Kapiten Patimura mempunyai nama asli yaitu Thomas Matulesi, berasal dari Maluku. Kapiten Patimura berjuang melawan Belanda mulai dari Maluku, kemudian berlanjut ke Saparua, Seram, Haruku, Larige, Wakasihu, dan hampir seluruh wilayah di Maluku. Patimura berjuang melawan Belanda pada tahun 1617. Tuanku Imam Bonjol berasal dari Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol beserta dengan rakyat Minangkabau bersatu melawan Belanda pada tahun 1630 sampai dengan 1637. Perlawanan pasukan Imam Bonjol yaitu berada di kota Bonjol. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro mempunyai nama asli yaitu Pangeran Ontowiryo, adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda
yaitu pada tahun 1825 sampai dengan 1830 yang berada di Yogyakarta. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari berasal dari kota Banjarmasin. Pangeran Antasari melakukan perlawanan kepada Belanda pada tahun 1859 sampai dengan 1863 yang berada di Banjarmasin. Sisinga Mangaraja ke-7 berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Memimpin kerajaan Tapanuli mulai pada tahun 1849. Kemudian melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda, yaitu pada tahun 1867. Sisinga Mangaraja ke-7 berasal dari Sumatera Utara. Teuku Umar dan Cut Nyak Dien yang berasal dari Nangru, Aceh Darussalam, berjuang melawan tentara Belanda pada tahun 1899. Teuku Umar dan Cut Nyak Dien adalah sepasang suami istri. Saat Teuku Umar gugur dalam perjuangan, Cut Nyak Dien melanjutkan perjuangan untuk melawan Belanda. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا نبالي لا نبالي لا نبالي لا نبالي